Pasti sebagian besar dari kalian tuh sudah tahu mengenai simpanan Tapera ini ya. Ya pada intinya sistem simpanan ini itu untuk membantu sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki rumah, entah buat DP-nya atau buat renovasi atau untuk tambah-tambah pelunasan. Terus kalau yang udah punya rumah atau merasa mereka sudah mampu untuk memiliki rumah tanpa mengandalkan simpanan Tapera ini, itu nanti bisa dijadikan untuk tabungan atau investasi ketika nanti sudah pensiun gitu ya. Tapi di video ini kita nggak akan bahas soal sistemnya, kita akan bahas kenapa kok Tapera ini tuh bisa sampai ada gitu loh. Menurut dari pandanganku sebagai property developer yang masih newbie banget, urgensinya itu apa sih sebenarnya kok bisa sampai ada simpanan Tapera ini atau potongan Tapera? Nah, kalau ini aku tahu sebenarnya itu permasalahan utamanya ada di indeks keterjangkauan kebutuhan rumah. Karena semakin lama itu kayak rumah tuh memang semakin sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar masyarakat gitu loh. Untuk generasi Z maupun generasi milenial, generasi Z apalagi gitu loh, makin susah. Lah, kok bisa seperti ini ya? Karena gajinya tidak sebanding dengan kenaikan harga rumahnya. Sedangkan kok misalkan harga rumah itu dibuat melandai atau dibuat tidak naik, itu tuh ya susah banget gitu loh. Orang-orang yang jual tanah yang terutama sertifikatnya tuh berbentuk pekarangan gitu yang berada di zona kuning, pasti mereka nggak mau rugi untuk ngelepasin tanah yang mereka jual gitu loh. Pasti mereka kasih harga tuh yang lumayan tinggi, walaupun katakanlah di suatu daerah tuh sarana prasarananya itu belum terlalu menunjang. Tapi karena kelangkaan soal zona kuning dan tanah pekarangan itu memang sekarang tuh agak susah untuk cari yang lumayan besar dan harganya murah gitu loh. Jadi otomatis kalau developer harus mengakuisisi sebuah tanah yang mahal, pasti unit yang akan dijual, perumahan yang akan dijual tuh harganya pun mengikuti dengan HPP-nya atau harga pokok produksinya gitu loh. Ya kita kan nggak mau rugi gitu loh untuk menjual unit rumah. Mau kita kurang-kurangin juga susah juga harganya. Tetap mau nggak mau harus jual sesuai dengan proporsinya gitu loh. Terus ditambah lagi rumah subsidi itu makin lama itu makin langka gitu loh. Yang ngembangin itu makin sedikit ya karena harga tanahnya itu tadi. Nah sekarang kalau misalkan rumah subsidi kan diregulasi pemerintah ya, maksimal tuh di harga 160 jutaan lah misal, katakanlah segitu di Pulau Jawa. Nah kalau kita mau jual rumah dengan harga segitu, itu tuh paling ndak harga tanahnya harus di angka 200.000 sampai 300.000-an gitu loh. Ya zaman sekarang yang jual tanah dengan harga segitu tuh siapa gitu loh. Yang kadang yang jual sawah aja per meternya bisa di 500 sampai 800.000. Itu zona hijau, dan kalau sawah tuh kan harusnya secara regulasi nggak boleh dibuat perumahan gitu loh. Ya tapi beberapa ada sih. Nah, apalagi yang zona kuning dan sertifikatnya itu pekarangan gitu loh. Itu makin susah. Jadi hasil ya memang ketersediaan unit-unit rumah yang terjangkau itu tuh semakin menipis. Terus ditambah lagi kita tuh sebagai property developer pihak swasta yang mengembangkan, kadang bingung juga untuk menentukan harga atau menentukan positioning penjualan rumah gitu loh. Katakanlah kita jual unit rumah tuh standar di luas bangunannya tuh sekitar 40 meter persegi dengan tanahnya tuh 72 meter persegi gitu ya. Harapannya orang-orang tuh kan pengennya harga segitu tuh di bawah 300 juta gitu loh. Misal di 250 sampai 270 juta. Karena untuk di kabupaten harga segitu tuh menurutku paling proporsional gitu loh. Harusnya ya. Tapi kan nggak bisa. Kita yang di Kabupaten Semarang aja jualnya di angka 350 jutaan gitu loh. Terpaksa kita jual harga segitu ya karena ya itu tadi kita harus memenuhi HPP dan berbagai aspek seperti perizinan, seperti pengadaan sarana prasarana, terus ada biaya-biaya lainnya juga untuk mengembangkan kawasan gitu loh. Jadi kita nggak serta-merta hanya mengembangkan rumahnya doang, kita bayar sertifikat, enggak. Kadang kita harus mikirin soal pengadaan air, pembuatan jalan, terus belum lagi nanti kan ada beberapa jalan tuh yang dilewatin alat-alat berat, terus ada yang dilewatin truk-truk gitu kan pasti bikin rusak jalan ya. Ya otomatis itu kan menjadi tanggung jawab property developernya gitu loh untuk membenahi atau untuk menormalisasi jalannya yang semulanya tuh bagus. Ya tetap harusnya kan kita maintenance tuh ya tetap harus bagus terus gitu loh. Kita benahi kalau misalkan ada kerusakan macam-macam. Itu salah satunya. Terus ditambah lagi kita dilema untuk mengembangkan bangunan yang biasa aja dalam tanda kutip ya. Ya pengennya kebanyakan orang tuh kan pasti pengen punya barang yang bagus dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang termurah gitu loh. Tapi kan ya kita tahu sendiri kalau kita pengen barang yang bagus pasti harus ada harga yang dibayar gitu loh. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau kita bikin unit rumahnya tuh dengan kualitas yang jelek, kita kan berpikir untuk reputasi jangka panjangnya kita gitu loh.
Mungkin untuk tahun pertama itu bangunannya masih kelihatan fresh banget, tapi setelah 3 tahun atau 5 tahun gitu catnya pada brudul, terus lantai-lantainya tuh pada sempal, terus bangunannya pada bocor. Kadang orang yang sudah beli kan nggak sadar gitu loh, kalau mereka tuh membeli dengan harga yang murah, ya harusnya mereka terima kalau misalkan beberapa tahun kemudian tuh terjadi kerusakan pada unit rumah yang mereka beli. Tapi kan enggak, tetap mereka kayak merasa yang paling bersalah tuh properti developernya gitu loh. Ini gimana sih kok rumah baru 3 tahun kok udah bocor bla 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 bla, padahal mereka belinya di bawah harga pasaran gitu loh katakanlah. Sedangkan kalau misalkan kita mahalin gitu harga rumahnya, pasti kan kebanyakan orang nggak mikir untuk jangka panjangnya gitu loh. Mereka cuma mikir sekarang, selisihnya 50 juta, selisih 20 juta, mending aku ambil yang ini agak lebih murah. Seringnya kan kayak begitu orang-orang bandingin soal pemilihan unit rumah gitu loh. Dan makanya untuk pihak-pihak swasta atau properti developer yang tidak mengembangkan unit rumah subsidi, kita prefer untuk ya dipolin sekalian aja spek dari rumah yang kita kembangkan gitu loh. Ya supaya kedepannya tuh antara customer sama property developer tuh memiliki hubungan yang baik gitu loh. Jadi intinya kalau biaya bangunan tuh dibuat seperti yang seharusnya, seperti yang direncanakan, atau nggak dikorupsi lah, itu tuh untuk kedepannya bakalan jauh lebih enak gitu loh. Daripada kita membuat harga yang murah, memang di awal tuh kesannya tuh rumahnya murah, rumahnya tuh terjangkau, tapi beberapa tahun kemudian kan jadi kurang oke untuk ditinggalin. Nah itu salah satu dilemanya. Nah kalau kita sudah ngomongin soal ketersediaan tanah, terus kualitas bangunan segala macam, pertanyaanku dengan adanya program Tapera ini, apakah beneran bisa bikin semua orang Indonesia tuh memiliki hunian yang layak gitu loh? Karena kita tahu sendiri ya, rumah subsidi itu kan kualitasnya jelek banget. Kayak baru beberapa tahun kan pasti ada aja masalah yang timbul di rumahnya gitu loh. Ya walaupun rumahnya tuh bisa kita bilang kalau pas hujan ya nggak hujanan, panas ya nggak kepanasan, tapi kan kalau kita ngomongin soal maintenance tuh kan, kalau rumahnya tidak terlalu berkualitas, ya itu kan pasti muncul sedikit entah bocor di dapur, terus nanti gantian lagi bocornya di kamar, terus nanti entah yang lantainya tuh pada patah atau WC-nya tuh tidak nyaman untuk digunakan. Nah mungkin untuk orang-orang dengan penghasilan yang standar atau UMR, mereka udah bersyukur untuk dapat rumah-rumah seperti itu. Nah, tapi yang punya penghasilan menengah ke atas, ini tuh yang biasanya jadi korban gitu loh. Gak semua orang dengan penghasilan yang lumayan tuh memiliki cita-cita untuk menempati rumah MBR gitu loh, karena tetangganya julid, terus kualitas bangunan, luas bangunan, terus lingkungan sekitar, lokasi. Ya kebanyakan kan orang-orang yang punya penghasilan lumayan bakalan lebih memilih untuk tinggal di real estate, di tempat-tempat yang mungkin lebih eksklusif karena lingkungannya pun menurut mereka tuh lebih mendukung atau lebih setara gitu loh. Dan ini kan yang jadi PR gitu loh. Kalau misalkan yang gaji-gaji menengah ke atas gitu tuh untuk mensubsidi penghasilan-penghasilan di bawah tuh menurutku masih make sense ya. Tapi ketika yang penghasilannya ini lumayan atau menengah ke atas tuh pengen beli rumah, apakah yang penghasilan minim itu bisa mensubsidi yang kelas menengah ke atas gitu loh? Kan kadang kalau kita lihat di sini kan secara matematika kalkulasinya tuh nggak make sense aja, nggak adil juga. Jadi kalau kita lihat yang satu tuh pengen nge-DP rumah seharga 160 juta, sedangkan yang penghasilan menengah itu pengen nge-DP rumah dengan harga 1M, itu kan selisihnya jauh banget gitu loh. Untuk nutup DP itu apakah memungkinkan? Kan sebenarnya di logika tuh agak susah gitu loh. Wong nabung sendiri aja susah, apalagi dikelolain oleh badan tertentu gitu loh. Terus muncul masalah lagi soal lokasi ini. Kalau kita ngomongin tentang pengembangan rumah baru dengan harga rumah subsidi, itu pasti mau nggak mau harus babat alas, atau kita harus mengambil porsi dari zona hijau. Nah, aku kadang agak bingung dengan peraturan seperti ini gitu ya. Kayak kadang tuh mikir kok bisa beberapa orang tuh mengembangkan kawasan di daerah hutan-hutan gitu atau di daerah sawah, tapi beberapa ada yang nggak bisa. Jadinya kan ini kesannya kayak apa ya, main politik banget gitu loh. Belum lagi nanti kok misalkan kita ngomongin soal kerjasama dengan pihak swasta, loh ini kan berpotensi untuk menimbulkan ketimpangan lagi nih antara pengusaha yang satu dengan yang lainnya gitu loh. Soalnya hal seperti ini tuh kalau nggak diregulasi dengan matang atau dengan tepat, pasti bakalan banyak permainan dari pemenang tender atau pemilihan tender, terus kualitas bangunan, skema pembayaran, dan berbagai macam persoalan yang lain gitu loh. Jadi ini bakalan jadi permasalahan yang lumayan rumit nih Tapera kayaknya ya.
tapi nggak tahu juga sih. Nah mungkin kalau menurutku ya, untuk pengembangan rumah non subsidi dengan ya bangunan yang lumayan sederhana atau bangunan yang tidak terlalu besar, itu tuh bisa dimainkan sebenarnya harganya. Mulai dari apa coba? Dari biaya perizinan dan regulasinya gitu loh. Katakanlah gini, kita ngembangin di lahan 1000 meter persegi. Kalau di aturan pemerintah tuh kan cuma boleh membangun 60% dari total luas lahan. Jadi kurang lebih 600 meter persegi itu yang boleh dibangun rumah, unit rumah gitu loh. Nah kalau misalkan kita hanya boleh membangun sedikit unitnya, artinya kan harganya tuh kan jadi lebih mahal dibandingkan kita ya misal kita buat dari 1000 meter persegi itu yang dikembangkan jadi rumah tuh 80 meter persegi gitu loh. Nah kalau semakin banyak unitnya, kita bisa untuk miringkan harganya sedikit, atau kita bisa buat harganya agak sedikit lebih murah. Kita efisienkan dari berbagai macam sektor gitu loh, karena keuntungannya dari 200 meter persegi bangunan itu kan bakalan nutup banget untuk operasional property developernya gitu loh. Menurutku sesimpel ini aja tuh udah lumayan ngasih diskon ke harganya di HPP-nya itu jauh lebih efisien. Terus yang kedua, menurutku daripada kita terus-menerus mengkerdilkan masyarakat, kesannya tuh orang-orang tuh nggak bisa cari duit lebih banyak. Alangkah baiknya kenapa sih kok masyarakatnya tuh nggak dipacu aja atau diberi apa ya, kayak program. Jadi supaya sebagian besar dari masyarakat tuh memiliki mindset supaya mereka fokus untuk meningkatkan penghasilan, dari meningkatkan value atau meningkatkan kemampuannya mereka dalam mencari uang gitu loh, entah dari skill atau dari ini. Nah ini makanya menurutku kembali lagi ke pendidikan sama mindset sih, kayak di sekolahan gitu. Karena aku sering nemuin di sekolah tuh kesannya ya kayak beberapa sekolah ya, nggak semuanya gitu loh, tapi sebagian besar mostly kalau kita lihat orang-orang yang biasa dengan penghasilan yang biasa aja tuh kan uletnya mereka untuk curious atau rasanya ingin tahunya mereka, rasa ingin berjuangnya mereka tuh kan sangat sedikit gitu loh. Karena menurutku kalau kita selalu berpikir untuk membuat sesuatu tuh dengan standar yang paling minimum, itu tuh agak susah untuk menguntungkan dari berbagai pihak gitu loh. Ya kayak developernya misalkan ngembangin rumah subsidi terus tuh ya marginnya tuh bakalan kecil banget. Terus yang ngembanginnya pun bakalan asal-asalan gitu loh. Kita tidak membuat hunian yang layak, tapi mindsetnya ya yang penting ini bisa ditempatin orang gitu loh. Jadi kayak nggak ada inovasi, nggak ada terobosan baru di permukiman ya. Masa dari tahun ke tahun bakalan gitu-gitu terus gitu loh. Yang bisa berkembang kan kebanyakan perumahan itu yang memiliki range harga di atas rata-rata gitu loh. Kayak misalkan 1M atau 2M ke atas gitu, biasanya kan perumahannya oke-oke gitu ya. Kita buat di dalam satu kawasan tuh cuma beberapa unit tapi memiliki halaman yang luas, view yang bagus, fasilitas yang oke gitu loh. Jadi kalau misalkan harga rumah tuh proporsional, kayak apa yang harus dibayar tuh ya dibayar, itu ya fasilitasnya bakalan semakin bagus. Terus apa yang didapat tuh bakalan layak gitu loh untuk dihuni, nggak cuma sekedar untuk ditempatin. Jadi semua pihak tuh win-win gitu loh. Kayak pembelinya tuh merasa worth it karena sudah membayar harga yang lumayan dengan usaha dan uang yang nggak sedikit, dan property developernya pun juga menuai hasil yang proporsional juga. Jadi ketika mereka mengerjakan proyeknya tuh tidak setengah-setengah tapi sepenuh hati gitu loh, dan hasilnya pun jadi lebih maksimal. Nah tapi menurutku program itu harus banyak disebarkan ke masyarakat gitu loh. Edukasinya tuh dibanyakin, terus detail perkembangannya tuh juga dijabarin ke masyarakat. Karena ya media-media kan kebanyakan meliput hanya highlight-highlightnya doang gitu loh, yang intinya supaya media tuh seakan-akan tuh relate dengan masyarakat gitu loh. Kan banyak orang tuh paling nggak suka kalau jatah porsinya tuh diurii atau dicurangin gitu loh, atau kan kebanyakan orang tuh paling nggak suka kok jatah porsinya tuh dikurangin gitu loh, kan sebel sometimes. Nah, ditambah lagi kalau kita tidak mendapatkan penjelasan yang komplit atau yang detail gitu loh. Karena penting banget untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap program ini gitu loh. Lewang kemarin yang soal UKT mahal aja dijawab begitu sama pejabat gitu loh. Terus tiba-tiba ada tapera ini, ya pasti makin skeptis loh orang-orang terhadap program ini. Jadi penting banget menurutku badan pengelolaan ini itu untuk meningkatkan transparansi dan mendetailkan program-programnya. Jadi at least sebagian masyarakat itu tahu dari potongan 3% ini tuh mereka bakalan dapat apaan aja sih, terus kapan dapatnya, cara dapetinnya gimana, skemanya gimana. Itu kan masih banyak yang belum tahu. Ya, tapi tetap kesimpulannya sih menurutku tetap jangan menggantungkan pembelian rumah terhadap program Tapera ini. Tetap menurutku yang paling utama tuh supaya kalian bisa mendapatkan rumah tuh tingkatin income aja untuk membeli rumah. Karena dengan adanya atau tidaknya Tapera ini paling kan hanya membantu sekian persen, 1-5% dari sebagian besar usaha untuk membeli rumah gitu loh. Jadi ya pada akhirnya ya tetap sebagian besar usaha untuk membeli rumah itu ada di tangan kalian sendiri gitu loh.
jangan menggantungkan terhadap program ini. Ya hitung itu kok misalkan suatu saat kalian dapat tabungan, kalian dapat bantuan, ya tombok sedikit-sedikit gitu loh. Tapi buat yang udah punya rumah dan tetap harus kena potongan, semangat. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video-video yang lain. See you next time, bye-bye.